Jadi bukan ibunya nganterin anaknya buat main, anaknya nganterin ibunya buat main. Karena yang stres emaknya. Bukan anaknya. Yang anaknya kan everyday main kan? Iya. Emaknya yang capek. Biasanya anaknya itu diem di pinggir jagain tas ibunya, terus ibunya yang main. Ada orang yang dulunya malu-malu, nggak pede, bahkan dia juga di posisi hidupnya itu dari terpuruk lah kayak gitu. Terus akhirnya pas masuk kita, suka kita suruh iseng-iseng kayak buat jadi salah satu yang muncul di kamera gitu-gitu. Dan secara nggak langsung dia pede sama diri sendiri. Terus sekarang jadi content creator dan pendapatan dia full dari content creatornya gitu. Sampai akhirnya teman aku kesel kemarin, baru banget kejadian minggu kemarin. Teman aku kesel, dia pakai toa, dia bilang, minimal pakai deodoran, pakai parfum, kalian tuh bau, ganggu orang lain kayak gitu. Karena kita udah kesel banget. Ih, seru banget melihat kegiatan. Jadi inget zaman-zaman kita kecil ya, main karet, main galaksin. Jadi bawaannya tuh pengen kecil lagi gitu. Nah, makanya di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama co-founder dari komunitas bermain, ada Dava Iqbal. Ya, halo Kak, selamat pagi ya? Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kamu nontonnya kapan. Oh ya. Komunitas bermain sebanyak itu. Iya. Total paling banyak berapa orang sekali main? 1.400 kita paling banyak. Hah? Iya. 1.400? Iya. Udah kayak ngalah-ngalahin orang nonton bola ya, mirip-mirip ya. Iya. Sebanyak itu, Iya. pada main apa mereka biasanya? Kita banyak banget sih. Kita tuh bahkan opsi permainan tuh sekarang udah ada lebih dari 30 permainan tradisional yang kita mainin. Oh, lebih dari 30 permainan tradisional. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang permainannya apa aja, kita main games dulu nih. Karena ini kan co-founder komunitas bermain. Jadi episode kali ini harus kita awali dengan main-main. Main-main. Oke. Iqbal, ini jawab cepat aja ya. Oke. Jadi aku akan memberikan sebuah statement dan juga pilihan jawabannya. Dirimu pilih cepat aja. Oke. Udah siap? Orang dewasa kalau baru ikut main biasanya lebih sering malu dulu atau langsung lupa umur? Malu dulu sih. Oh, malu. Kenapa sih? Iya, emang orang dewasa takut kebanyakan dijudge ya kan? Iya, udah canggung sekarang. Udah canggung. Yang paling susah dilawan pas mau main, rasa canggung atau rasa bersalah karena merasa nggak produktif? Rasa canggung sih biasanya. Oh, karena ketemu orang baru ya. Iya, biasanya gitu takut sih. so asik. Iya. Ya kan? Ya itu seringnya kayak gitu, takut so asik katanya. Sama aku juga takut. Oke, di komunitas bermain, orang yang awalnya paling diam biasanya ujungnya akan satu paling ketawa atau paling kompetitif. Paling ketawa sih biasanya, yang paling heboh tiba-tiba gitu. Kalau udah otaknya koslet dikit, tek langsung aktif Nah, gitu. ketemu kliknya langsung happy. Iya. Ini emang orang paling diem tuh biasanya banyak bebannya ya, sobat sehat ya. Oke, nah kalau main bareng yang paling cepat bikin orang cair itu adalah permainannya atau orang di sekitarnya? Orang di sekitarnya sih biasanya. Oh, Iya, karena biasanya. mainannya kan itu aja ya? Iya, biasanya kalau Oh. vibing orang-orangnya asik semua, kita kebawa untuk seru asik juga kayak gitu. Istilah Gen Z nih, vibing maksudnya apa ya? Apalah istilahnya Le, vibing Le? Suasana. Oh, suasana. Ya mohon maaf ya. Nih yang terakhir, main yang sehat itu lebih penting untuk ngilangin stres atau balikin rasa hidup? Keduanya sih. Keduanya ya? Iya, ngilangin stres iya, balikin rasa kita hidup tuh juga iya. Dua-duanya sih. Dua-duanya iya sih. Kalau kita nggak stres kan kita semangat untuk menjalani kehidupan Iya, ini ya, iya. Wak. Ada sparknya gitu kalau Iya. kata anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang. Emang gua anak zaman dulu. Dulu iya, aku suka main karet. Ada level-levelnya kan main karet Iya. kan? Dari mulai paling bawah banget nih telapak kaki sampai merdeka. Merdeka jinjit kadang malah. Ada yang bisa? Ada yang bisa, masih ada. Pertanyaan aku yang bisa itu siapa? Orang tua kah apa anak-anak? Orang tua ada yang bisa nggak tuh?
Orang tua sih sejauh ini ya Heeh. biasanya lutut aja udah Nah, ini buat sobat sehat ya yang belum tahu, komunitas bermain ini adalah komunitas yang diselenggarakan oleh Dava dan kawan-kawan untuk mengembalikan, sebenarnya tujuan awalnya apa sih? Mengembalikan rasa main, nostalgia belaka atau apa? Awalnya itu lebih ke kayak pengen, main karet aja sih, kayak kangen main karet sih awalnya. Oh. Cuman, nggak disangka ternyata bukan kita doang nih yang kangen main karet, se-GBK kangen main Kayak karet. Iya. awalnya berarti masih kalian-kalian doang, teman-teman Iya, doang? awalnya itu, dulu sempat ada yang ngekontenin main karet, cuman ya nggak terlalu viral. Mhm, Terus akhirnya, kita ikutan, terus, kita main karet juga, mhm, terus, waktu itu Kiko temen aku bikin karetnya sendiri juga, terus main mhm. di GBK. Nah, tiba-tiba, banyak yang lewat kan kalau di GBK, kita tuh mainnya itu di ring road waktu itu. Ring road, Tempat oh tempat orang-orang lari, jogging, heeh, iya, sama lari. Nah, terus orang-orang lihat kan, heeh, ikutan nih, ikutan, ternyata makin banyak. Terus pas heeh, kita posting di sosmed, makin membludak lagi, kayak gitu. Sampai akhirnya, pas kita bikin komunitas, mhm. malah jadi, 500 orang yang datang. Coy, 500 orang yang datang hanya untuk main. Iya, dulu kaget banget sih sejujurnya, Sebanyak kayak itu. dulu tuh pengurus kita tuh baru 4 orang, Mhm. dihadapin untuk ngurusin 500 orang, kayak, "Ini gimana caranya 4 orang ngurus 500?" Kayak gitu. Akhirnya berkembang timnya, Iya, akhirnya berkembang. hanya untuk main. Iya, Ini kan dari 2 24. 2024, bikin komunitas main. Kalau yang Dava lihat, sebenarnya seberapa penting sih bermain itu? Menurut aku sih lumayan, apa ya, di tengah hiruk-pikuk ibu kota katanya, Mhm. kayak atau enggak kalau seandainya di kota-kota besar tuh biasanya di tengah kesibukan gitu, kayak pace yang cepet Cepet, gitu-gitu, segala heeh, rupa kan kita juga butuh istirahat, mhm. butuh, ngelepas beban kita untuk sementara. Nah, dengan bermain ini tuh kayak salah satu cara untuk kita lepas dari, apa ya, tekanan kerja saat ini untuk, seenggaknya tuh have fun dulu, ketawa-ketawa dulu gitu, senang-senang dulu. Di sana sih itulah, munculnya komunitas bermain tuh karena emang target awal kita tuh ya orang-orang pekerja yang benar-benar pengen lepas penat, cuman bingung kemana gitu. Dan mungkin yang kedua tuh selain bingung kemana nggak ada duit gitu, kayak kalau seandainya kita mau apa kan, serba mahal ya kalau di kota besar gitu. Sedangkan kalau main karet ya udah gitu, tinggal loncat, tinggal dateng gitu, Tinggal main loncat, bentengan. ketawa-tawa, Iya, iya bener. Ini gitu. permasalahan, saya sebagai ibu-ibu juga ya, di rumah penat, keluar, kok pengeluaran dar-der-dor. Iya, iya. Komunitas bermain jawabannya, bener. Tapi di sana yang kamu lihat, yang datang komunitasnya itu apakah ada anak-anak nggak? Maksudnya, yang datang tuh dari berbagai macam latar belakang apa aja? Kita itu kalau awalnya itu kita emang lebih ke pekerja. Cuman Oke, seiringnya berkembangnya kita mhm, lebih banyak, macem-macem. mhm. Kayak contohnya kalau di Jakarta lebih banyak pekerja, tapi kalau di kota-kota kayak Bandung, Jogja, itu lebih banyaknya mahasiswa. Karena emang kota Oh, mahasiswa kan, iya. kayak gitu. Nah, dan seiring berkembangnya waktu lagi, banyak anak-anak juga sekarang, kayak gitu. Cuman agak kebalik kadang. Jadi bukan, ibunya nganterin anaknya buat main, anaknya nganterin ibunya buat main. Karena yang stres emaknya. Bukan anaknya. Yang anaknya kan everyday main kan, Iya, ibu emaknya yang capek. biasanya anaknya itu diem di pinggir jagain tas ibunya, terus ibunya yang main. Terus ditanya kayak sempet waktu itu kayak anaknya umur 7 tahunan di tas tiduran gini, terus ditanya, "Dek, mamanya mana?" "Oh, itu lagi main." Kebalik, taunya mah anak yang main handphone ya, astagfirullah. Oh, jadi macem-macem ya yang dateng Iya, ya. Oke, oke. lucu sih Nah, kadang. kalau Iqbal, sorry, kalau Iqbal melihat anak muda zaman sekarang nih, kan dirimu pasti udah banyak banget ngobrol sama teman-teman yang hadir, teman-teman Mhm. komunitas. Anak muda zaman sekarang tuh ngerasa stresnya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara kerja kah? Atau kesepian kah? Atau patah hati kah? Sebenarnya tergantung ya, kayak apalagi kalau seandainya untuk di daerah Jakarta itu banyaknya itu karena perantauan. Jadi karena banyak Oh. banget nih orang-orang yang, dari kota lain, kayak dari Mhm. Bandung, dari mungkin
luar pulau gitu Mhm. kayak Sumatera, Sulawesi Mhm. gitu-gitu datang ke Jakarta. Tapi kan banyaknya itu datangnya sendiri kan gitu, Iya. nggak ada teman, terus akhir-akhirnya dia, kesepian, dia mau main sama teman kantor serba salah kan, kalau main sama teman kantor tuh takutnya nanti salah Bias. tingkah, diomongin jadi Iya bener. masalah atau Bener enggak bener bener bener. segala rupa lah Heeh. pokoknya gitu. Akhirnya ya udah gitu, kayak cuman apa, kantor pulang, kayak gitu kan. Kayak mau main nggak ada temen, mau ke sini serba mahal, kayak gitu kan. Akhirnya dengan adanya apa, komunitas bermain tuh jadi kayak orang-orang tuh lebih, dapet temen siapa aja tuh bisa masuk, kayak gitu. Bisa jadi, apa, istilahnya hiburan untuk Mhm. dikala penatnya ini, kayak gitu. Tapi efeknya apa sih, Bal, efek dari main bersama dibandingkan dengan main sendirian menurut kamu apa? Efeknya itu, sebenarnya ya karena kan kita itu udah masuk, era digitalisasi sekarang gitu Mhm. kayak, banyaknya apa, aplikasi yang Mhm. untuk ngobrol gitu mulai ada WA, IG, bahkan ada aplikasi dating segala ada aplikasi cari temen juga kan kayak gitu-gitu kan kayak Bumble Friend kan itu juga ada kan. Sampai akhirnya orang-orang itu terlalu berpacu sama untuk nyari temen dan lain-lain tuh di digital Iya. kan. Tapi kan itu tuh sulit ya kadang kalau kita mau temenan di digital tuh, serba salah gitu, kayak kita nggak tahu orangnya kayak gimana, belum Mhm. tentu cocok topiknya, segala rupa gitu. Cuman dengan adanya komunitas bermain tuh kayak ngebuat semua, apa ya, batasan-batasan itu tuh, ilang dan akhirnya ngebentuk kalau seandainya yang awalnya biasanya, ya udahlah mau nggak mau main sendiri karena nyari temen tuh susah gitu. Mhm. Tapi kalau di komunitas bermain kan kayak sekali acara aja bisa sampai 1.400 orang gitu, kayak terus, Coy. kalau main permainan tradisional tuh nggak ada sekat gitu, nggak ada Mhm. kayak contohnya aku manajer di kantor Mhm. aku, apa, cuman staff gitu, aku cuman, freelance gitu. Itu tuh kan ya udah gitu, kita cuma pakai baju olahraga, pakai celana olahraga, pakai sepatu, ya udah orang tuh nggak tahu gitu status sama latar belakang kita kayak apa gitu, dan itu tuh kayak ngehilangin sekat-sekat itu sampai akhirnya mau nggak mau kayak siapa pun bisa berteman di situ. Akhirnya kebentuklah kayak ternyata seru juga gitu untuk main rame-rame sama stranger, kayak gitu. Rame-rame iya lagi, karena begitu kita datang ke komunitas bermain, tujuannya sama, untuk main Iya, ya. untuk main, untuk hiburan. Jadi nggak ada ekspektasi, "Oh gua harus gimana, gua akan ketemu ini," instead of Mmm, apa tuh banyak banget aplikasi-aplikasi itu ya, aku baru tahu iya ada Bumble Friend ya iya, sekarang ya? ada, Oh. karena emang, dulu tuh, sebelum apa ya, sebelum banyaknya mungkin community-community gitu tuh, Mhm. kadang tuh aku juga sempet bahkan kayak kalau seandainya kita mau nyari teman di lingkungan, apa, profesional pun kan harus aktif LinkedIn segala rupa gitu kan. Mhm. Cuman beda kayak ketika adanya community tuh ternyata kita tuh bisa, apa, temenan tanpa harus, ngecek latar belakang, harus chatting-an dulu, harus ngebuyut obrolan dulu sampai akhirnya kita baru ketemu kan, kayak gitu. Cuman dengan adanya community itu ya, community apapun gitu, kita tuh bisa, ya udah gitu, cukup bawa diri udah ini gitu. Apalagi dengan komunitas bermain. Komunitas bermain tuh bener-bener nggak perlu bawa apa-apa kecuali ya baju, celana, sama ya diri sendiri, kayak gitu. Nggak perlu kayak bawa alat, bawa apa gitu, ya udah gitu, tinggal dateng, kita udah sediain alatnya juga, karet semua udah ada di kita, kayak gitu. Jadi tinggal bawa badan aja. Iya, Aku tuh tadi mikir ya, pas kamu, ngomongin komunitas bermain, tadi mention, ya kita berteman jadi lebih gampang gitu. mhm. Jadi secara nggak langsung kayaknya komunitas bermain ini bikin kita jadi anak kecil lagi. Karena ingat nggak sih waktu kita kecil tuh kita main ya udah main karena emang seru, bukan Mhm, ngeliat, "Oh gue main karena lo anak orang kaya." Enggak, mhm, kita nggak kayak iya gitu. Dulu kan iya kecil nggak kayak gitu kan? Ya kalau sekarang mungkin ada kali yang berteman kayak gitu, ada. iya, Cuman kan waktu dulu kita kecil, "Ih, main apa tuh? Ikutan dong ya, hayo sini." mhm. Akhirnya itu juga yang dibawa ke komunitas bermain ya? Iya, karena emang, jadi kebetulan ya Mmm. aku sama Kiko itu punya visi yang sama Oh apa dulunya tuh? itu. Jadi, bahkan sebelum ada komunitas bermain tuh, kita tuh pengen banget ada community ataupun nyiptain wadah di mana semua orang itu bisa berteman tanpa lihat latar belakang gitu, tanpa lihat apa, siapa dia, kayak gitu, kayak gimana pun dia bentuknya gitu. Kayak mau dia apa, agamanya apa, rasnya apa, atau dia, pekerjaannya apa gitu, itu tuh bisa berteman satu sama lain. Cuman emang, dari aku sendiri pun,
bingung gitu kayak mediumnya itu apa, kayak gitu, kayak gimana caranya ada, kayak gitu. Sampai akhirnya pas, komunitas bermain ini, waktu itu lompat karet itu jalan, akhirnya kepikiran untuk ngejadiin permainan tradisional itu, apa ya, istilahnya mediumnya lah, kayak jadi kayak, Pemersatu. iya pemersatunya Mhm. gitu. Istilahnya kalau dengan adanya permainan tradisional tuh ternyata balik lagi kita kayak zaman kecil emang gitu, kayak kita tuh bisa berteman tanpa ngelihat latar belakang gitu, kayak terus bahkan even outfit kita pun pas lagi main pun nggak dilihat gitu, kayak ya udah fokusnya kayak kalau bentengan fokus jaga benteng, kalau karet fokusnya gimana caranya kita bisa Bisa loncat lompat, gitu. heeh, Nggak terserah kepikiran deh mau tuh, pakai iya baju mau apa. dia pakai outfit apa, mau bawa tumbler apa gitu, kayak udah nggak peduli pokoknya. Bahkan nggak megang HP juga Heeh kan. heeh. Kita tuh mostly tuh ketika main tuh hampir nggak pernah megang HP. Bahkan bukan pesertanya doang, Mmm. aku juga sebagai yang nge-PIC-in atau yang nge-handle pun nggak kepikiran untuk megang HP, karena Mmm. sibuk sama Suasana iya, orang-orang banyak suasananya itu, gitu. heeh. Iya, pada ngobrol, pada ini, pada heboh kan. Terus ya udah nggak megang HP, otomatis kan biasanya kadang kita tuh lihat gadgetnya, ngelihat outfit-nya gitu, Mmm. atau segala rupa lah gitu, lihat statusnya gitu. Tapi ketika kita main di komunitas bermain tuh udah nggak kepikiran gitu, dia mau pakai HP iPhone 16 Pro Max, dia mau pakai Nokia gitu, Mhm. kayak udah nggak ngelihat gitu, kayak ya udah gitu, taunya kita bentengan nih, gimana caranya kita Bentengan, menang nih bener bener bener. kelompoknya, Jadi kayak gitu. kompak gitu kan. Iya. Tapi komunitas bermain ini kayak Nokia, connecting people. Iya kan? Iya. Masih ingat zaman dulu ya kan? Kalau ngomongin permainan, tadi kamu mention 30 plus, apa aja sih permainannya coba disebutin? Eee, Karet, iya, bentengan. karet, bentengan. Jadi kita itu kebetulan aku tuh baru banget bikin guideline book untuk permainan tradisional yang udah kita Oh, mainin. oke. Kurang lebih itu, kita tuh, ini belum beres, Mhm. karena emang banyak domisili yang minta, kayak guideline book dong, biar kita tahu nih main apa aja. Ternyata ada 120 halaman aku buat nulisnya, dan itu permainannya itu ternyata ya lebih dari 30 bahkan udah 40-an, dan Mmm. itu kayak aku bagi jenisnya itu mulai dari board Mhm. game itu kayak congklak, Mmm. karambol, bekel, Elah kelereng, elah gitu-gitu. karambol udah lama banget tidak mendengar itu. Oke, itu board game. Iya, board game. Terus ada game kelompok. Game kelompok itu ada yang, strategi, Mhm. kayak contohnya kayak main bentengan, gobak sodor, atau galasin. Terus Oh, juga ada, boy-boyan atau batu tujuh. nggak Nah, tahu lagi. iya, dilempar bola, tumpukan batu gitu, dilempar bola, Oh, entar disusun lagi, disusun kayak gitu. lagi. Iya, Oke oke itu. oke. Lu tahu nggak, Eee, Le? Nggak tahu lu. terus Terus ada pati lele, apa tuh? yang bambu kecil sama bambu panjang dilempar, terus dipukul, terus perlu nangkep orang-orang. Oh, itu dimainin di, komunitas bermain? Iya, itu pati lele Oke, namanya. ada lagi apa lagi? Ini aku jadi baru tahu nih permainan-permainan ini. Iya, Terus terus kayak galasin atau gobak sodor pun ternyata, aku baru tahu kalau seandainya itu tuh udah ada sistemnya, jadi karena ada di olimpiade nasional juga. hah? Iya, aku juga baru tahu kalau seandainya, Gobak Sodor tuh ada, turnamennya juga, dan ternyata sistem poin dan cara mainnya itu Heeh? lebih kompleks. Kayak kalau yang kita tahu tuh cuman ngelewatin orang biar nggak kena kan. Mhm. Cuman kalau seandainya sistem lomba tuh Lombanya? kayak lebih kompleks gitu, kayak ada sistem Oh, poinnya, terus ada sistem aturannya, kayak nggak boleh gimana, terus waktunya segala rupa gitu, kayak, lebih su kompleks lagi sebenarnya Gobak Sodor. baru tahu. Iya, Oke, terus terus ada apa lagi? selain permainan kelompok strategi, dan lain-lain lumayan banyak sih. Terus ada permainan, ice breaking. Kalau ice Mhm. breaking tuh kayak lebih kita, yang istilahnya kalau seandainya lagi udah capek nih sama permainan yang mikir gitu, kayak bentengan kan mikir strategis, terus kayak, batu tujuh mikir Mhm. juga kan strategi, kayak gitu-gitu kan, udah capek mikir, capek fisik gitu. Nah, baru permainan, ice breaking kayak contohnya kotak pos atau domikado, kayak gitu-gitu. Domika Mikado, domikado es itu? iya, Ya Allah,
tahu nggak Le? Oh tahu. Itu seru sih Domikado Kotak Pos tuh kayak Kotak kalau pos apa ya? Ini? sama juga kayak Domikado, Terus cuman nyanyi. beda lagunya doang. Oh lagunya Kalau gimana? Kotak Pos tuh kotak pos Belum belum diisi, diisi, mari kita isi dengan isi-isian. Terus apa Iya, lagi? misalnya dari huruf apa kayak gitu. Oh, dari huruf L, Leo. Iya, Leo tuh. ditanya dulu namanya siapa. Ntar namanya contohnya ya Leo tadi, Heeh. ntar Leo minta huruf L lama-lama menjadi Menjadi apa kayak gitu. menjadi terus jadi Contohnya, apa depannya iya, L gitu ya? iya. Oh. Contohnya buah dari L, labu kayak gitu. Oh, Leo lama-lama menjadi lampu gitu. Iya, Oh, seru ya. iya. Itu berarti itu kan permainan yang misalnya yang datang 500 orang tuh. 500 orang main Domikado dan Pos itu. Enggak, karena kita kan dibaginya itu biasanya sampai 8 kelompok. Jadi lumayan banyak kelompoknya sampai Mm-mm. akhirnya setiap kelompok itu ada games yang beda-beda. Jadi ya nanti tuh PIC-nya sendiri yang nentuin mau games apa aja. Nah, Oh. tapi ada beberapa jadi untuk beberapa kelompok yang kelompoknya itu dibatasin kotanya, itu Mm-mm. permainannya itu nggak bisa terlalu permainannya itu lebih leluasa, kayak contohnya bisa main bentengan, bisa main, kasti kayak gitu-gitu. Cuman Mm-mm. untuk kelompok yang banyak banget orangnya, biasanya mainnya itu yang, cocoknya itu untuk orang-orang dalam jumlah masif, kayak contohnya Hmm. lompat karet, Sweet Monopoly, itu bisa tuh satu kelompok 100 orang tuh bisa, gitu. Satu kelompok 100 orang tuh banyak banget loh. Tapi pernah waktu itu kejadian lucu tuh pas aku tuh lagi ada meeting kan, Heeh. tiba-tiba ada suatu brand yang datang dan untuk ngajak ngobrol langsung. Mm-mm. Terus ya udah deh aku agak lepas dikit, tiba-tiba ada anak-anak yang ngide main bentengan. Main bentengannya itu satu tiangnya itu kayak sampai 50-an lebih, kayak 70 orang satu tiang. Terus main berdua kan 70 kayak ini kayak tawuran jadi kayak baju tuh langsung gitu. Itu gede banget apa sih lampaknya terus. Iya, sampai aku tuh sampai bilang ya kayak, "Emang kalian tahu temen kalian siapa enggak?" Oh iya benar nih musuh apa enggak? Iya, Wah, kayak iya lagi. Astagfirullah. aduh, itu lucu banget kayak bentengan Heeh. ratusan orang tuh kayak lucu, kayak nggak expect. Terus emang cuman kalau terus juga pernah kayak kita tuh selalu diakhirin dengan main ular naga biasanya. Oh ini. Iya, yang Gimana sih? ada Iya, ular terus lewat naga. masuk. Iya, dan itu tuh justru biasanya itu jadi kayak apa ya, bener-bener penutupan ya, nge-fresh diri kita gitu. Jadi kayak ular naga tuh bener-bener panjang biasanya karena emang ya itulah 1.000 orang disuruh muter Yang ini cuma bareng. satu. Iya, Posnya cuma satu. gerbangnya satu, Satu. orangnya satu RT kayak gitu. Lama banget. Dan biasanya yang paling depan itu yang megang speaker. Oh, masih aba-aba Pasang ya. lagu, terus kalau seandainya masih ular naga tuh lagunya tuh masih normal kayak lagu anak-anak, lagu ini. Cuman kalau seandainya pas sudah nyatu semua tuh ngebulet tuh langsung diganti sama lagu dangdut biasanya. Langsung wah, udah wah. kayak ini. Kita nyebutnya tuh ini party halal. Gitu. Bener. Yang penting kan hura-hura. Iya, Ya kan? hura-hura Bisa sehat gak ini, nggak ada betul. sesuatu yang Aneh-aneh. aneh-aneh kayak gitu. Iya. Yang penting hura-hura, happy di saat hidup lagi nggak oke, kuncinya karaoke katanya. Tapi Bal, dari sekian lama dirimu memanage ratusan bahkan ribuan orang untuk main, kamu melihat nggak sih ada perubahan-perubahan dari mereka yang tadinya datangnya gimana, pulangnya gimana? Banyak banget sih ternyata. Aku juga bahkan kadang tuh nggak sadar ya, kadang emang orangnya langsung yang ngomong ke kita gitu, kayak ngucapin terima kasih segala rupa. Kayak ada orang yang dulunya, malu-malu, nggak pede, bahkan dia juga di posisi, kayak hidupnya itu dari, terpuruk lah kayak gitu. Terus dia juga lagi posisi nggak ada kerjaan, nggak ada ini, pemasukan segala rupa. Terus akhirnya pas masuk kita, terus suka kita suruh iseng-iseng kayak, buat jadi, salah satu yang muncul di kamera gitu-gitu. Dan secara nggak langsung dia pede sama diri sendiri, terus sekarang jadi content creator dan pendapatan dia full dari content creator-nya gitu. Kayak aku juga nggak nyangka kayak, oh dia bisa loh kayak gitu, gitu. Kayak ternyata Wow. people tuh can change gitu loh kayak gitu. Terus ada juga yang
kayak ketua Bandung. Mhm. Dia cuman main-main segala rupa, dia nemuin istrinya di sana, terus dia ta'aruf, sekarang nikah kayak gitu, kayak nggak nyangka banget. Oh, Iya, gemes. kayak kaget gitu, kayak banyak banget ternyata, keunikan-keunikan lain gitu, kayak ya nemuin istrinya, Mhm. nemuin, pacarnya, ada yang nemuin kerjaannya, ada yang nemuin, passion-nya dari yang sebelumnya dia nggak pede sama, apa yang dia milikin gitu. Kayak kan istilahnya dia yang nggak pede untuk tampil di depan kamera tuh sebenarnya ternyata punya banget potensi buat jadi content creator kayak gitu. Terus ada Mhm. juga yang nggak pede sama hasil konten dia, Mhm. dia ngevideo segala rupa. Ternyata dia jadi salah satu yang, cukup berpengaruh untuk bikin konten di komunitas bermain, kayak Wow, gitu. bisa Terus, gitu ya. iya, kayak aku Yang juga nggak nyangka kadang. hal-hal kecil yang kita bikin iseng tiba-tiba bisa sampai sejauh ini Iya, dan se-impactful impact-nya itu, iya. untuk hidup orang lain. Kayak tadi ada yang jadi konten kreator yang tadinya malu-malu, ketemu istrinya, bisa mendapatkan istri di Iya, komunitas bermain, kayak who knows, ya iya, kan? Karena ya balik lagi ketika kita, mengusahakan hidup kita untuk lebih sehat, lebih tidak hanya secara fisik ya, kan kalau kita ngomongin main yang tadi kamu sebutin banyak fisik juga kan, secara fisik tapi mental juga ini ya, iya, terbantu ya? iya. Bahkan kadang nggak cuma mental doang, bahkan kayak, bisa ngerubah karakter juga yang aku juga nggak tahu ya, kayak kok bisa kayak sampai ke karakter gitu. Kayak ada yang bilang, sebelumnya itu dia, ya istilahnya hidupnya nggak produktif, Mhm. terus, lebih banyak ngelakuin sesuatu yang negatif gitu. Mhm. Terus pas masuk komunitas bermain tuh entah kenapa lebih kepacu ke sesuatu yang positif. Aku juga kayak Oh. nggak nyangka, kayak, lah ini kan cuma main karet doang gitu, cuma main bentengan gitu, kenapa bisa sampai se-impactful itu, kayak Mhm. gitu. Cuman, mungkin karena, karena kita juga berusaha gitu untuk menjaga, lingkungannya itu tetap positif gitu. Karena dengan dengan kita saling menerima satu sama lain tuh, muncul, kayak orang-orang yang akhirnya menemukan jati diri istilahnya gitu, kayak dia tuh jadi lebih bebas untuk mengekspresikan diri sendiri di, komunitas kita kayak gitu. Karena Mhm. kita itu nggak pernah judgement gitu, kayak ya udah gitu, dan orang-orang pun banyaknya itu tuh yang nggak peduli gitu loh, Mhm. kayak dia mau kayak gimana, dia mau sikapnya gimana, yang tadinya pemalu, pendiam, ujung-ujungnya kayak ya udah gitu, segala rupa, mau teriak-teriak, mau kan karena emang kita mainnya seru-seruan juga, ya udah gitu, nggak peduli juga orang Benar gitu. benar. Dan biasanya pada fokus sama permainannya, bukan sama orang lain, dan akhirnya ngebentuk orang-orang itu tuh kayak untuk tampil pede dengan diri sendiri, dan Ih. entah kenapa muncul akhirnya, dia nemuin kayak, "Oh, aku tuh lebih suka kayak gini Mhm. gini," Mhm. atau enggak tiba-tiba ya itu tadi, nemuin pasangannya yang melihat, keunikan dari diri sendiri, karena pas lagi main kan kacau ya kan kita. Oh, bener, langsung kelihatan jeleknya, Iya, langsung langsung kelihatan kelihatan. kayak, "Kok aneh ya nih orang ya?" Ya sama-sama aneh tapi. Tapi aku tadi ada satu statement yang unik dari kamu, Bal, yang bilang, ya kita tuh nggak di-judge apa segala macem. Kayaknya gara-gara ketemu sama stranger, kita bisa Mhm, menjadi seseorang yang kita bisa melepas apa yang orang kita nilai selama ini. Misal, "Oh, mhm. aku di kantor aku dinilai pemalu, di sini aku nggak ada yang kenal, ah bodo amat ya." Kayaknya ada Mhm. ada gitunya ya? Iya, iya, kayaknya karena bener-bener stranger, Mmm. ujung-ujungnya kayak ya udah gitu. Terus dia juga kayak lagi nggak bawa apapun gitu, kayak contohnya kalau seandainya kita tuh, contohnya seorang, apalagi orang-orang yang di posisi kayak kayak manajer, atau Mhm. mungkin punya bisnis, atau mungkin dia kayak bawa nama instansi orang Instansi, tuanya gitu heeh. kan, otomatis harus jaga image segala rupa gitu. Ih, nggak Cuman kalau seru. seandainya kita main di Mhm. komunitas tuh ya udah gitu, orang-orang tuh nggak peduli kita siapa gitu, ya Mhm. udah main-main aja Mhm kayak gitu, mhm. nggak ada, lihat status dan lain-lain, ujung-ujungnya orang pun lebih bebas Iya biasanya iya gitu. iya. Atau mungkin dia, kayak di kondisi lingkungannya ada yang sebelumnya dicap negatif gitu, padahal kan ya setiap orang tuh ada saatnya berubah gitu, cuman Mhm. karena lingkungannya ngecap negatif terus, ujung-ujungnya dia stuck gitu Iya kan. iya Terus iya. pas masuk ke kita tuh kayak nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, ya udah dia bisa bebas berekspresi lagi kan. Ternyata itu tuh bisa jadi titik balik buat dia bangkit lagi, kayak gitu, itu sih. Gemes. Katanya ada rules-nya ya?
Ada kalau misalnya mau main di komunitas bermain katanya ada peraturannya. Iya, Salah kita satu peraturannya yang menarik ini Sobat Sehat, nggak boleh ngegosip. Apakah iya. betul? Ya, kita tuh bener-bener strict banget sama aturan-aturan. Jadi aturan itu dibentuk karena gimana caranya komunitas kita itu tetap sehat kayak gitu kan. Kayak kita itu nggak boleh apa ya istilahnya fokus sama permainan gitu. Oke. Nggak boleh kayak kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol. Itu biasanya kita nggak boleh gitu kayak kamu Bikin mau main circle atau mau sendiri. ini gitu. Oh. Iya gitu. Kalau sana ya kamu mau ngobrol jangan di area main kita kayak gitu. Karena kita nggak mau kalau seandainya orang-orang itu ngumpul-ngumpul atau ngobrol-ngobrol nggak jelas, yang mana tujuan kita kan untuk main sama nggak ada circle-circlean kayak gitu. Kayak circle-circlean boleh karena otomatis ketika komunitasnya ini besar, orangnya ribuan, nggak mungkin dong kita main ke Nyatu Blok M semua. 1000 semua ikutan kan nggak mungkin kan gitu. Cuman kalau seandainya kalian mau circle-circlean itu di luar dari tempat main kayak gitu, ya oke. udah kalau mau di rumah segala rupa terserah gitu. Cuman kalau seandainya di tempat main kita itu nggak boleh ada bahkan temenan nih berdua nih, itu tuh selalu kita pisahin. Yang satu di kelompok ini, yang satu di kelompok ini. Jadi nggak ada waktu untuk ngegosip, nggak ada waktu untuk aneh-aneh. Pokoknya kamu main di sana, kamu main di sana. Nggak boleh gabung. Jadi Gitu. semuanya rata berteman. Iya, Lo semuanya main sama rata ini sama berteman. ini. Gitu. Iya. Gitu. Mau pacaran, mau aku sama cowok aku. Nggak ada cowoknya di sana. Nggak ada. Hari ini cowok kamu adalah Cokibar, cowok kita bersama. Nggak ada pokoknya, nggak ada. Berarti memang challenge-nya sang pengurus dari komunitas bermain ini adalah bikin lingkungannya tetap sehat. Iya, itu kan? challenge terbesar kita ya, lingkungan sehat itu. Dan itu tuh nggak melulu tentang dari segi orangnya doang. Kadang dari segi yang lain juga kita ada aturan ketat. Kayak sekarang tuh aku lagi sangat menggaungkan untuk aturan anti bau badan. Jadi itu yang aku lagi ketatin. Ya gengges lah ya, wah main-main Iya. kayak bau apose sih kok bau ya kan. Kadang aku lewat kayak apa ini? Nggak, kalau mau wangi mandinya pakai sanga-sanga. Nah, Atau sebelum mulai ya kan pakai ini nih moisturizer body lotion sanga-sanga. Iya. Wanginya luar biasa herbal. Ini adalah salah satu cara aku juga kalau udah mulai bete tapi nggak bisa main di tempat komunitas bermain, aku gini caranya. Set. wangi banget ya. Wanginya herbal, jadi sekalian aromaterapi lebih tenang tuh pikiran kita ya. Menolong banget sih ini. Menolong, sangat menolong. Jadi harapannya kalau kamu pakai ini, nggak ada tuh bau badan. Iya, soalnya aduh, jujur ya, itu tuh berat banget kalau seandainya udah bau badan tuh kayak Tunggu deh, ini kamu ada peraturan ini, berarti udah pernah kejadian dong? bau badan itu. Sering banget. Jadi kita tuh kayak contoh aku lewat gitu kayak sampai akhirnya teman aku kesel kemarin, baru banget kejadian minggu kemarin. Teman aku kesel, dia pakai toa, dia bilang minimal pakai deodoran, pakai parfum, kalian tuh bau, ganggu orang lain kayak gitu. Karena kita udah kesel banget karena ya jujur ya, kalau seandainya bau badan tuh kan emang ganggu ya ke kita, jadi mual sama pusing kan sebenarnya gitu. Kayak dia tuh justru ngerugiin orang lain kan, walaupun kadang orangnya itu tuh nggak sadar gitu. Cuman ya sebenarnya kayak minimal itu tuh kita tuh tetap ngejaga diri kita gitu ya. Bisa mandi dulu sebelum main, atau mungkin minimal pakai deodoran gitu sama parfum gitu. Soalnya kalau nggak pakai ya itu jangan parfum doang sih. Soalnya kalau parfum doang tuh nabrak biasanya. Wanginya nyampur antara bau badan sama ngerti parfum. banget lagi nabrak, maksudnya. tuk, langsung Makin sepaneng kepala. makin pusing biasanya. Tapi ini ada satu tip, ini satu tips dari sosmed mungkin bisa terbantu di ini ya, di teman-teman sobat sehat juga ya. Kalau ngerasa kayak kok badan gue bau gitu ya, rutin marinasi ketiak. Pakai apa? Pakai betadine. Betadine kan ngilangin, membunuh bakteri kan. Karena terkadang pun kalau pakai baju kita udah keringetan tuh nggak ketolong bakterinya setelah dicuci gitu. Coba rajin-rajin marinasi ketiak. Jadi pakai betadine, udah diemin aja gini. 2-3 menit bilas. Udah. Dicoba. Kayaknya aku perlu bikin video ini untuk aku cut, terus aku pasang di highlight. Biar orang-orang nonton terus nih. Dicoba dulu. Ya, ini aku juga dapetnya dari thread sosmed. Terima kasih. Oke. Aku cut videonya ini, aku pasang jadi di clipper highlight. ya? Iya, clipper. Dipin di Instagram kamu ya. Tolong ya.
Sponsor. Tabrakan gak nih sama ini? Oh ya, betadin buat di komunitas ini ya. Iya. Siapa tahu jadi sponsor kamu. Iya betul sih, kayaknya bisa sih. Ya, Bal, ini teman terakhir orang. Bal, coba kasih tahu ke sobat sehat yang mungkin selama ini sobat sehat hidupnya tuh sudah terlalu lama tidak merasakan keseruan, hidupnya mungkin lagi ngerasa flat, monoton. Coba dikasih wejangan. Ya untuk teman-teman kayak yang ngerasa mungkin lagi flat atau enggak lagi kesepian ya biasanya, apalagi teman-teman yang baru pindah kota. Kita kebetulan ada di beberapa kota besar juga gitu kayak, atau kalian lagi bingung untuk nyari teman, atau mungkin lingkungan kalian saat ini nggak cocok sama kalian gitu. Kalian bisa banget sih untuk apa ya istilahnya main ke kita gitu. Kalian nggak perlu malu kayak, "Kak, kita ada temen," gitu. Justru tujuan main ke kita itu dapet temen Cari gitu. teman. Jadi kalau kalian nggak ada temen ya emang nggak harus bawa temen. Justru kalau bawa temen pun kita pisahin gitu. Nah, jadi kayak ya udah gitu nggak ada salahnya untuk main ke kita dan tetap jadi diri kalian sendiri sih. Kalau seandainya karena aku usahakan untuk lingkungan kita tuh tetap sehat dan nggak ada judgement satu sama lain gitu. Bentuk kalian kayak gimana pun, mau kalian alien dari planet manapun kita terima. Ya, yang penting napak tanah aja. Kalau nggak napak tanah berat ya kita nggak bisa terima. Maaf. Nah, terus kalau seandainya yang lain itu kita tuh baru nerapin aturan baru itu yaitu sih napak tanah, nggak gigit, sama nggak bau badan. 3 itu doang. Terus sisanya sih kalian bisa main ke kita mau berapapun umurnya kalian gitu, mau anak kecil, mau lagi SMA kemarin gitu kayak, "Kak, aku masih SMA nih, kayak diterima nggak?" Terus aku bilang kayak, "Ya udah main aja, nggak ada yang sadar kamu SMA," kayak gitu. Orang-orang main ya main kayak gitu, nggak ada yang lihat kayak gitu. Mau Dan ngaku-ngaku SMA juga nggak apa-apa. iya, mau ngaku-ngaku SMA juga, aku juga ngaku-ngaku SMA. Kayak Jadi kalau gitu. misalnya mau ikutan langsung Tinggal datang aja. gitu. Nggak perlu janjian ya? Apa gimana? Jadi Nggak perlu janjian, nggak perlu bawa temen, nggak perlu ini. Cuman kalau seandainya mau bawa satu ET silakan gitu. nah, jadwalnya tuh udah ada di IG semua ya? Ya, kita jadwalnya itu setiap domisili beda-beda. Cuman kalau untuk Jakarta itu di GBK jam 7 malam setiap hari Jumat. Setiap Jumat jam 7 malam di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Enak tuh ya posisinya ya, naik Iya, tengah-tengah. Transumnya ya. Iya, gratis kok kita. Biasanya yang nanya kayak, "Kak, bayar nggak?" Gratis. Gratis. Cuman ya sering-sering ikutan kan, sering bikin acara juga kan? Iya. Ada goodie bag mah dapet kali ya. Iya. Kita acaranya gratis cuman nggak ngasih makan. Jadi tolong tetap siapin makanan, minuman, transport sendiri. Dan yang paling penting itu ya, nggak bawa badan. Iya, itu highlight banget kita Baik saat Bal, ini. terima kasih ya sudah Ya. main-main ke Rahasia Sehat. Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga buat sobat sehat ya. Karena sekali lagi kalau kita ngomongin sehat itu merupakan kombinasi satu kesatuan, tidak hanya fisik tapi juga sehat mental dan sehat jiwa. Jangan lupa pakai sanga-sanga. Ini transformasi dari kutus-kutus. Tahu kutus-kutus? Aku kutus-kutus tahu ya. Nah. Dan aku baru tahu tuh kayak, oh udah ganti ya sekarang gitu. Iya, kita bertransformasi menjadi sanga-sanga. Kamu butuhnya apa? Bau badan ada semua di sini. Gatal-gatal kita punya Gatalin tuh. Solusi atasi gatal namanya Gatalin. Jadi kalau ada orang-orang yang suka gatal, nah ini solusinya. Silakan kamu cek. Kayaknya cocok banget tuh yang gatal tuh. Suka banyak yang gatal soalnya di komunitasku. Ini solusinya. Nih kamu bawa ya, bawa pulang buat nanti malam. Yuk kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.